Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarita Aryani dari SMP Negeri Model Terpadu Kota Bahalu, Sulawesi Tengah. Merdeka belajar. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa salah satu program dari Mas Menteri adalah bagaimana membuat peserta didik kita merdeka dalam belajar. Nah, kesempatan ini saya akan memperlihatkan beberapa gambar yang nantinya bisa membuat peserta didik kita untuk merdeka dalam belajar. Yang pertama, kita fokus pada gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama ini, di sini kita bisa melihat bagaimana proses belajar mengajar yang terjadi di dalam kelas. Di sini ada guru, kemudian ada siswa. Nah, di sini sumber belajarnya adalah guru dan buku. Tetapi kita tidak tahu bahwa saat ini sumber belajar itu bukan hanya guru dan buku, tetapi sumber belajar itu bermacam-macam. Sumber belajar itu bisa dari peristiwa, kemudian bisa dari peserta didik itu sendiri, bisa dari buku, bisa dari internet, ya, bisa dari lingkungan, bahkan dari orang tua itu sendiri. Sehingga kita mengharapkan bagaimana siswa dalam mempelajari suatu permasalahan, mempelajari suatu materi, dia tidak hanya belajar dari gurunya, belajar dari buku, tetapi dia bisa menambah wawasannya dari sumber-sumber belajar yang lain. Kemudian gambar yang kedua, kita melihat bagaimana situasi pembelajaran di dalam kelas. Di sini ada kolaboratif antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, dan bagaimana seorang guru yang berdiri di belakang, Tuturi Handayani, dia hanya melihat, ya, memfasilitasi bagaimana seorang guru melakukan pendekatan secara individual, ya, kepada siswanya. Nah, kita yakini bahwa guru ini sudah memahami bahwa setiap anak memiliki karakteristik, memiliki keunikan yang berbeda, sehingga perlakuan yang berbeda harus kita berikan kepada anak. Kemudian gambar yang ketiga di sini kita melihat, ya, bagaimana proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu bukan hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi proses pembelajaran juga bisa berlangsung di luar kelas. Di sini kita lihat, ya, bagaimana peserta didik kita melakukan pembelajaran di luar kelas. Mereka melakukan interaksi secara langsung dengan sumber belajar. Nah, kebetulan di sini ada pasar. Ya, di sini bagaimana mereka berinteraksi dengan pedagang, bagaimana mereka berkolaborasi dengan teman-temannya untuk menyelesaikan suatu tugas yang diberikan oleh guru. Demikian tadi gambaran singkat saya tentang praktik-praktik baik yang bisa kita lakukan dalam memerdekakan siswa dalam belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah jadi bagian dari transformasi pendidikan. Salam merdeka belajar.